Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nafiza Puspa Ayuntia Sapsari, lalu ada Edo Saputra, Nika Fitri Nurjana, dan Rizka Yuliani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai vintage digital payment yaitu ShopeePay. Kami akan mendeskripsikan secara singkat tentang perusahaan tersebut, menganalisis model bisnisnya, dan mendeskripsikan tentang regulasi pemerintah yang mengatur perusahaan ShopeePay. Apa itu digital payment? Digital payment adalah transaksi yang dilakukan melalui metode digital atau online tanpa melibatkan pertukaran fisik uang. Artinya, kedua belah pihak, pembayar dan penerima, membayar menggunakan media elektronik untuk bertukar uang. ShopeePay adalah digital payment terintegrasi yang memungkinkan pengguna mengakses layanan pembayaran digital dengan mudah. Diluncurkan di Filipina tahun 2019, ShopeePay memungkinkan belanja tanpa kerumitan dengan memungkinkan pengguna melakukan pembayaran online dengan Shopee, menambah dompet, mentransfer, dan menarik dana. Selain itu, Shopee menyediakan kemudahan yang disediakan jika konsumen kehabisan dana dalam ShopeePay. Shopee menyediakan fitur Shopee Letter dan top up yang biasa dilakukan melalui bank. Cara kerja digital payment bisa dibilang aman karena beberapa faktor, apalagi dengan sistem keamanan yang mumpuni. Pada e-commerce, uang yang dibayarkan pembeli pada aplikasi e-commerce akan masuk ke sebuah payment gateway dan diproses dalam payment processor. Kemudian, prosesor tersebut akan meneruskan uang ke akun bank milik penjual. Sebelum masuk ke bank, biasanya uang tersebut akan tertahan terlebih dahulu di payment gateway hingga ada konfirmasi dari pembeli. Jadi, pembeli perlu melaporkan pada platform e-commerce kalau barang yang dibelinya sudah sampai dengan baik. Kini, ShopeePay bisa digunakan di berbagai merchant dengan logo atau QR ShopeePay. Selain gratis ongkos kirim di aplikasi e-commerce, ShopeePay juga menawarkan banyak cashback yang cukup menguntungkan. Setiap platform pembayaran digital memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Namun, ShopeePay paling banyak bekerja sama dengan merchant sehingga mudah untuk digunakan di mana saja. Sebagai konsumen, pastinya memilih penyedia digital payment sesuai dengan keuntungan yang ditawarkannya, yang dapat berupa diskon, jumlah merchant, dan kemudahan isi ulang atau top up. Regulasi pemerintah mengenai digital payment ShopeePay. Regulasi pemerintah mengenai digital payment tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Yang pertama, setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara uang elektronik open loop atau uang elektronik closed loop dengan jumlah dana float paling kurang 1 miliar rupiah wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Yang kedua, pengajuan izin sebagai penyelenggara uang elektronik dilakukan sesuai dengan pengelompokan penyelenggara jasa sistem pembayaran yang terdiri atas 1. Kelompok penyelenggara front-end, yaitu penerbit, acquire, penyelenggara payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana. Lalu yang kedua ada kelompok penyelenggara back-end, yaitu principal, penyelenggara switching, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir. Setiap pihak hanya dapat menjadi penyelenggara uang elektronik dalam satu kelompok PJSP yang sama. Yang ketiga, pihak yang mengajukan izin sebagai penyelenggara uang elektronik harus memenuhi persyaratan, yaitu aspek umum berupa entitas, bank, atau lembaga selain bank yang berbentuk perseroan terbatas. Terus aspek kelayakan yang meliputi aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis dan kesiapan operasional, aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian. Selain itu, penyelenggara UE harus menyampaikan surat pernyataan dan jaminan. Yang keempat, penyelenggara uang elektronik yang telah memperoleh izin dan akan melakukan pengembangan produk, aktivitas uang elektronik, dan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Yang kelima, izin sebagai penyelenggara uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari penyelenggara yang disampaikan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. Yang keenam, dalam penyelenggaraan uang elektronik, Bank Indonesia berwenang. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan kepada penyelenggara uang elektronik. Yang kedua, menetapkan kebijakan perizinan dan atau persetujuan penyelenggaraan uang elektronik. Yang ketujuh, dalam penyelenggaraan uang elektronik, penyelenggara memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten. Yang kedua, penerapan standar keamanan sistem informasi. Yang ketiga,
pemenuhan kewajiban pemrosesan transaksi uang elektronik secara domestik. Yang keempat, penerapan interkoneksi dan interoperabilitas. Lalu yang terakhir, penerapan anti pencucian uang, prinsip pencegahan pendanaan terorisme, dan prinsip perlindungan konsumen. Yang poin kelima ini khusus bagi penerbit uang elektronik. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat menambah wawasan kita semua dan semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.